Terima kasih Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Pemirsa, serapan tenaga kerja di Kota Batam masih didominasi oleh perusahaan manufaktur. Sementara perusahaan galangan kapal hingga saat ini masih kekurangan tenaga kerja, mengingat perusahaan tersebut harus diisi oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Peran perusahaan manufaktur di Kota Batam tidak dapat diabaikan. Pasalnya, sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi di Kota Batam. Berdasarkan data Pusat Statistik tahun 2022 lalu, terdapat 16 sektor yang menjadi penopang perekonomian dan menyerap tenaga kerja di Kota Batam. Salah satunya adalah sektor manufaktur. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rashid, menyampaikan serapan tenaga kerja dari sektor manufaktur mencapai 60%. Dengan tingginya serapan tenaga kerja pada sektor manufaktur, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih agar sektor ini bisa terus berkembang di Kota Batam. Berubah gitu ya, dari serapan tenaga kerja itu tetap yang paling banyak itu adalah sektor manufaktur elektronik ya. Artinya lebih dari 60% ya mungkin itu ke sana ya tenaga kerja kita itu untuk penyerapan tenaga kerjanya. Jadi kalau pemerintah ingin menekan pengangguran, sebenarnya ya itu cukup dengan mendorong sektor ini jangan sampai down gitu ya. Ketika sektor manufaktur itu tetap meningkat, maka itu juga dia akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Meski demikian, saat ini mulai terjadi pergeseran dalam hal perekrutan tenaga kerja. Untuk menekan biaya operasional, beberapa perusahaan lebih memilih penggunaan teknologi seperti robot untuk menggantikan tenaga manusia. Untuk itu perlu dilakukan upaya dengan memberikan pelatihan terhadap para pencari kerja agar memiliki skill yang tepat dan dibutuhkan pasar. Pergeseran daripada pola perekrutan dari sektor manufaktur itu, di mana saat ini karena relatif tingginya upah minimum di Batam, itu banyak perusahaan manufaktur yang sudah mulai beralih dari sebelumnya padat tenaga kerja atau labor intensif, kemudian beralih sekarang ke capital intensif. Artinya apa? Di line production itu sudah mulai digantikan posisi-posisi yang harusnya sebelumnya dikerjakan oleh direkrut itu adalah tenaga kerja manusia, itu digantikan dengan tenaga kerja robot ya, tangan robot ya istilahnya kalau di production itu. Nah, jadi kalau sebelumnya dibutuhkan banyak tenaga kerja, sekarang sudah mulai dikurangi walaupun investasinya tinggi gitu ya. Artinya ketika kita hitung investasi di Batam itu naik apa nggak naik, tapi belum tentu berdampak pada penurunan angka pengangguran, ya kan. Jadi di sisi lain, sektor galangan kapal saat ini masih kekurangan tenaga kerja dan masih menjadi masalah sejak lama. Demikian Putri Yulanti Amini melaporkan dari Batam.